Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Nah, teman-teman aja ya. Teman-teman di channel programmu gitu. Ya, karena kalau teman-teman udah nyampe seri ini, saya rasa teman-teman tuh udah bisa ngoding ya, udah bisa bikin web malah. Oke. Jadi di seri ini adalah seri baru ya. Kita sebelumnya kan udah belajar framework ya, CE3. Nah, sekarang kita tuh belajar tentang Laravel ya. Ini framework juga, tapi ini berbeda gitu ya. Ya sama-sama framework tapi beda dengan CI kayak gitu. Oke ya. Nah, apa sih itu Laravel gitu ya? Untuk websitenya itu laravel.com ya ini. Sekarang udah Laravel 9 kalau nggak salah ya. Sekarang ya pada video ini dibuat itu udah seri 9 ya, PHP 8.2. Oke. Nah, apa sih itu Laravel? Nah, Laravel adalah kerangka aplikasi web dengan sintak yang elegan dan ekspresif gitu ya. Kerangka aplikasi web atau web application framework gitu. Nah, sebelumnya kalau teman-teman masih ingat ya, framework itu apa gitu kan. Framework itu sebuah kerangka yang didesain untuk mendukung pembangunan aplikasi website gitu. Nah, kemudian oh iya, karena ini masih seri pertama ya, karena seri pertama kita hanya sharing aja, sharing perkenalan tentang Laravel. Kita lihat definisinya gitu, gimana sih bentuknya kayak gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat website, maka framework ini menyediakan standar atau cara untuk membangun aplikasi web seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan kerangka kayak gitu. Nah, itu bertujuan untuk mengautomasi hal-hal yang umum yang biasanya dilakukan saat membangun website gitu. Contohnya nih ada database library ya. Kemudian ada templating engine ya. Templating engine tuh gimana cara nampilin data yang ingin ditampilkan gitu kan. Terus ada sistem manajemen dan lain-lain ya. Oke. Laravel itu dibuat oleh Taylor ya pada tahun 2011. Nah, ini untuk alternatif framework selain CI gitu ya. Pada waktu itu. Versinya itu udah 9 sekarang ya. Di video ini dibuat udah 9. Mungkin kalau teman-teman nontonnya udah beda tahun gitu, itu mungkin udah versi 10 biasanya atau 11 atau gitu. Nah, tujuannya sendiri itu untuk membuat proses pengembangan bisa dinikmati oleh developernya tanpa harus mengorbankan fungsionalitas aplikasinya. Nah, mereka tuh punya jargon gitu ya, yaitu happy developer make the best code gitu. Jadi kalau developernya bahagia, nah, pasti program yang dibuat itu juga terbaik gitulah gitu. Jadi senang. Oke, fitur-fitur yang ada di Laravel itu ada MVC. Nah, ini kan teman-teman kalau misalkan ngikut dari CE3 udah paham ya MVC itu apa ya, model view controller. Nah, jadi di model itu seperti mengelola data, view itu untuk ngambil data, dan controller itu proses ya. Ya, ada templating engine, ada artisan console. Jadi bisa konfigurasi pakai konsol ya. Ada Eloquent ORM untuk mempermudah kita dalam interaksi ke database ya. Ada out ya yang untuk login itu dipakai juga, testing, packaging dan lain-lain nih, ada banyak ya. Nah, ini beberapa ekosistem ya yang bisa dipakai di Laravel lah. Misalnya kalau pengen serverless tuh ada Vapor gitu, untuk server management ada Forge gitu, dan banyak lagi ya, nanti bisa dipakai. Nah, ini website yang dibuat dengan Laravel. Kita coba dulu ya, akses. Ya, di sini jadi di web ini nanti teman-teman bisa melihat contoh-contoh website yang pakai Laravel. Kalau misalkan teman-teman pengen nyari ide, bisa nih di sini, bisa dipakai, bisa dilihat-lihat gitu ya.
bisa nyari-nyari info seperti itu. Ini kumpulan website yang pakai Laravel. Oke, kemudian nah ini sebelum teman-teman belajar ke Laravel seperti biasa harus belajar PHP dasar ya. Gimana cara menjalankan sintak PHP, nerapinnya gimana gitu ya. Terus OOP, jangan lupa OOP ini wajib. Dan yang terakhir adalah MVC. Nah, itu. Kemudian apa aja yang perlu disiapkan? Ini agak banyak ya dibanding yang CI3 kemarin, ini lebih banyak. Yang pertama itu jelas seri PHP-nya. Di sini 8 ya, kalau sekarang pada saat video ini dibuat udah 8.2. Nah, silahkan disesuaikan. Kalau misalnya nggak tahu caranya, teman-teman update aja examnya, misalnya diupdate kayak gitu. Kemudian MySQL ini bisa pakai exam, Laragon juga bisa. Kemudian yang lain, untuk Composer ada Composer, nanti untuk instalasi di video berikutnya ya. Kita pakai Composer, kita pakai MySQL Workspace, ini bebas, teman-teman mau pakai ini boleh, atau mau pakai MySQL yang dari PHP, dari exam atau Laragon, oke. Terus ada terminal, intype ya, terminal CMD atau Git Bash. Nah, kita udah punya Git Bash, jadi ya kalau teman-teman install Git Bash ya udah punya Git Bash, terus kode editor kita pakai Visual Studio Code ya, udah jadi kebiasaan. Nah, di situ di Visual Studio Code, silakan teman-teman install ekstensi ya, cari PHP Interruption, ini diinstal jangan lupa. Terus ada Laravel Artisan, terus ada Laravel Snippet, Laravel Blade Snippet, Laravel Blade Space, sama Laravel Go to View. Nah, ini silakan teman-teman cari di ekstensinya Visual Studio Code, karena nanti ekstensi ini akan membantu teman-teman dalam mengcoding gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sedikit pengenalan tentang Laravel. Nanti di video berikutnya kita akan belajar gimana cara installnya kayak gitu ya. Kita belajar perlahan, semoga teman-teman masih bersemangat ya untuk belajar coding gitu. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.